Terima kasih kepada Prof. Muhammad Arif Budiarjo, kemudian juga Prof. Artuti Purnaweni, dan Bapak Dr. Ferry Hermawan, yang mana telah hadir pada siang hari ini pada kesempatan ujian proposal tesis dari Saudara Dimas Aditya Reza Pahlevi, NIM 3000123420034 yang akan menyampaikan rencana penelitiannya mengenai analisis sebaran emisi gas karbon monoksida dari aktivitas kendaraan di Kecamatan Tembalang menggunakan software Airmod. Baik, kepada Saudara Dimas, apakah Anda sudah siap untuk menyampaikan rencana penelitian Anda siang ini? Siap, Prof. Bambang. Baik, nanti Anda presentasikan rencana penelitian Anda ya sekitar 10 menit ya, 10 menit sampai 15 menit. Kalau bisa cepat ya juga lebih baik. Saya kira begitu, nanti kemudian akan diteruskan dengan sesi diskusi dari para penguji yang akan memberikan masukan untuk kesempurnaan dari rencana proposal tesis Anda. Baik, untuk mempersingkat waktu, silahkan Anda untuk presentasikan rencana penelitian Anda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu, nggih, Prof. Ya, monggo, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Bambang Yulianto DEA dan Bapak Ferry Hermawan STMT PhD selaku Ketua Penguji dan Penguji 2. Yang saya hormati Bapak Profesor Muhammad Arif Budiharjo STMeng Enviro Engineering PhD dan Profesor Dr. Hartuti Purnaweni MPA selaku pembimbing 1, penguji 4 dan pembimbing 2 dan penguji 3. Baik, perkenalkan saya Dimas Aditya Reza Pahlevi. Izin untuk memulai seminar proposal tesis berjudul Analisis Sebaran Emisi Gas Karbon Monoksida dari Aktivitas Kendaraan di Kecamatan Tembalang menggunakan software Airmod. Baik, pertama-tama saya mulai dari latar belakang dulu. Bapak Ibu, berdasarkan salah satu studi di China mengungkapkan bahwa saat ini emisi udara merupakan salah satu tantangan lingkungan yang cukup sering dibahas di era modern karena pesatnya pertumbuhan ekonomi global, industrialisasi dan urbanisasi telah menyebabkan peningkatan emisi polutan yang tentunya berdampak serius dan berdampak negatif terhadap kesehatan manusia, produktivitas ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan. Tentunya kota-kota besar di Indonesia tidak luput dari tantangan tersebut akibat salah satunya dari kemacetan lalu lintas. Partikel-partikel yang konsentrasi zat yang berbahaya tersebut salah satunya adalah CO,
NOx, PM2,5, dan lain-lain. Baik, pemantauan kualitas udara dari IQR dan lembaga-lembaga terkait menunjukkan bahwa kota-kota besar memiliki kualitas udara yang buruk di Indonesia. Dan tentunya Kota Semarang pun salah satu kota yang memiliki kualitas udara yang kurang baik. Salah satu titik krusial yang sering mengalami kemacetan adalah Jalan Profesor Sudarto, karena jalan tersebut merupakan koridor utama dan jalan yang sangat banyak terjadi aktivitas kegiatan mahasiswa maupun aktivitas-aktivitas lainnya. Penelitian oleh Harijan pada tahun 2012 mengemukakan bahwa derajat kejenuhan pada ruas SPBU Undip telah melebihi ambang batas, khususnya pada jam-jam sibuk. Untuk gas CO sendiri sangat berbahaya apabila sering terpapar, karena gas CO sangat mudah terikat oleh darah sehingga suplai dari oksigen itu dapat terganggu. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengidentifikasi sumber emisi dan pola penyebaran polutan secara spasial agar dapat mendukung pengendalian kualitas udara secara efektif. Baik, Bapak Ibu, berikut rumusan masalah yang saya cantumkan. Yang pertama adalah seberapa besar konsentrasi gas CO yang dihasilkan dari kendaraan bermotor di Jalan Prof. Sudarto. Lalu yang kedua, bagaimana pola penyebaran gas CO yang dihasilkan dari kendaraan bermotor di Prof. Sudarto menggunakan bantuan perangkat lunak air mod. Dan yang ketiga, apa saja strategi yang dapat diterapkan untuk mengendalikan emisi gas CO pada wilayah studi, yaitu Jalan Prof. Sudarto. Untuk menjawab dari rumusan masalah tersebut, tujuan penelitiannya yaitu mengkaji besaran konsentrasi gas CO-nya, menganalisis pola sebaran menggunakan bantuan software air mod, dan memberikan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan. Untuk manfaat penelitian sendiri secara garis besar ada 3, yaitu penelitian ini diharapkan berkontribusi dan pada pengembangan ilmu lingkungan. Lalu penelitian ini diharapkan memberikan informasi akurat tentang konsentrasi dan pola sebaran CO di Jalan Prof. Sudarto. Dan yang ketiga, penelitian ini diharapkan dapat merekomendasikan strategi pengendalian emisi CO di wilayah padat lalu lintas, khususnya di wilayah studi yaitu Jalan Prof. Sudarto. Untuk ruang lingkup penelitian itu sendiri, yaitu ada penelitian ini dilaksanakan di ruas Jalan Prof. Sudarto, Kecamatan Tembalang. Lalu penelitian ini difokuskan pada satu konsentrasi, yaitu gas karbon monoksida. Yang ketiga, pengamatan jumlah kendaraan melalui metode traffic counting yang dilakukan di 2 titik selama 3 jam dengan interval 1 jam. Lalu untuk data meteorologi meliputi kecepatan angin, kelembapan udara, tekanan atmosfer, suhu udara, dan curah hujan. Untuk visualisasi penyebarannya akan menggunakan perangkat lunak air mod, dan penelitian ini mencakup analisis upaya untuk pengendalian pencemaran udara atau strategi itu. Untuk tinjauan pustaka, di sini saya sedikit membahas terkait pencemaran udara, yang dimana udara dikatakan tercemar jika mengandung zat-zat dengan konsentrasi yang membahayakan kesehatan manusia, termasuk dari karbon monoksida itu sendiri. Lalu melansir dari Kementerian SDM, bahwa pengguna energi terbesar saat ini kedua adalah pengguna energi dari transportasi setelah sektor industri. Untuk gas CO sendiri karakteristiknya tidak berwarna, tidak berbau. Sampai parkiran. Macet banget kok di atas kok. Oh, nggih, Prof. Ya, izin melanjutkan. Tidak berwarna, tidak berbau, tidak. Saya on the way. Nggih.
Izin Prof untuk melanjutkan. Dan sumber alami dari gas CO itu ada sumber alami dan sumber antropogenik di mana itu terjadi akibat produk aktivitas manusia ya, salah satunya itu kendaraan bermotor. Berikut kategori kendaraan berdasarkan Permen LH nomor 12 tahun 2010. Dan emisi kendaraan bermotor sendiri atau laju emisinya nanti akan saya hitung menggunakan metode pendekatan faktor emisi, dan berikut adalah tabel faktor emisi yang akan saya gunakan. Berikut merupakan baku mutu berdasarkan lampiran 7 PP 22 tahun 2021. Untuk air mod sendiri salah satu perangkat lunak yang sudah lazim digunakan di Indonesia dan direkomendasikan oleh US EPA. Kelebihan dari software air mod itu sendiri yaitu mampu menggabungkan 3 kategori utama, yaitu data meteorologi, data emisi, dan data geometrik. Untuk metode sendiri dan wilayah, di sini saya menggunakan jenis penelitian kuantitatif karena sejalan dengan tujuan saya untuk menganalisis secara sistematis dan numerik besaran emisi karbon monoksida dari kendaraan bermotor serta pola sebaran di wilayah studi. Untuk gambaran wilayah studinya, Jalan Prof. Sudarto sepanjang 2.343 meter dengan lebar 8 meter dan berjumlah 2 ruas. Untuk titik survei, di sini saya tentukan 2 titik survei pengamatan untuk traffic countingnya. Untuk traffic counting dilakukan pada sore hari dari jam 15.00 hingga 18.00. Waalaikumsalam. Ya, izin melanjutkan, Prof. Baik, untuk diagram alur penelitian, ide penelitian dimulai tentunya dari keresahan saya sendiri karena sebelumnya saya juga berkuliah S1-nya di Undip dan cukup merasakan adanya peningkatan aktivitas kendaraan bermotor. Lalu untuk identifikasi sumber pencemar membutuhkan 2 data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer yang akan diambil yaitu traffic counting atau jumlah kendaraan yang melalui jalan tersebut pada saat waktu survei, dan pengukuran konsentrasi CO menggunakan alat CO meter untuk validasi data permodelan yang akan saya lakukan nanti. Lalu selanjutnya adalah pengolahan data, validasi data, pembahasan hasil, dan rekomendasi tentunya akan mempertimbangkan 3 aspek, yaitu aspek teknis, lingkungan, dan kelembagaan. Lalu kesimpulan dan saran. Untuk rumus yang digunakan, untuk yang pertama adalah rumus yang saya dapat berdasarkan manual kapasitas jalan Indonesia dari Direktorat Bina Jalan Kota. Di sini rumus ini akan saya gunakan untuk menganalisis kepadatan jalan dari Prof. Sudarto itu sendiri. Lalu laju emisi akan saya hitung menggunakan pendekatan faktor emisi tadi sesuai dengan Permen LH nomor 12 tahun 2010. Berikut merupakan prosedur penelitian untuk menjawab tujuan 1, 2, dan 3. Untuk sumber data sendiri ada data survei, kemudian data meteorologi akan saya ambil dari BMKG Kota Semarang. Alternatif apabila tidak berhasil mendapatkan data dari BMKG, saya akan menggunakan data dari NASA. Lalu untuk melakukan kajian rekomendasinya akan banyak berdasarkan studi literatur, analisis kebijakan yang sudah ada, dan interpretasi hasil simulasi terhadap kondisi lingkungan dan tata ruang wilayah. Berikut sekedar timeline penelitian yang akan saya lakukan.
Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait proposal tesis penelitian saya. Bapak, Ibu, Prof, mohon arahan dan bimbingannya. Baik, terima kasih Mas Dimas telah menyampaikan rencana penelitiannya. Waktunya sudah pas ini ya, tidak terlalu molor. Baik, untuk saya kira penguji pertama adalah saya, kemudian Bapak Dr. Ferry, penguji kedua, kemudian penguji ketiga Profesor Hartuti, dan penguji 4 juga pembimbing. Tadi Prof. Hartuti juga pembimbing kedua, pembimbing ke-1 dan penguji Profesor Arif Diarjo. Baik, untuk pertama mungkin saya akan memberikan sedikit masukan ya. Pertama-tama selamat kepada Mas Dimas ya, yang sudah menyampaikan rencana penelitiannya yang mengenai analisis sebaran emisi gas karbon monoksida atau CO ya dari aktivitas kendaraan di Tembalang, Kecamatan Tembalang, menggunakan software AirMod ya. Software AirMod yang dibuat ya oleh US EPA ini. Oke, mungkin pertama saya sedikit ada mungkin salah, ini hanya salah tulis saja. Mungkin di halaman pernyataan itu kan ada itu pernyataan. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun ini, nah mungkin ini masih kurang ya, bahwa proposal tesis itu yang saya susun, jadi perlu ditambahkan proposal tesis itu. Iya, proposal tesis ya, karena ini masih proposal ya. Mungkin nanti kalau sudah tesis, ya proposalnya dihilangkan. Kemudian berikutnya, ya saya kira untuk berikutnya itu, ya penulisan di dalam sitiran di latar belakang itu pendahuluan, misalnya penelitian oleh Harijan 2012. Nah ini Anda Mas Dimas menuliskan penelitian oleh dalam kurung Harijan, 2012 kurung tutup. Saya kira kurung bukanya itu di depan Harijan itu saya kira tidak perlu ya. Penelitian tetap aja, penelitian oleh Harijan dalam kurung tahun 2012 kurung tutup gitu ya. Karena ini semua sitirannya seperti itu ya. Karena ini kan menulis sitiran dari penelitian oleh Harijan, begitu kan tidak dikurung kan Harijannya itu ya. Itu. Kemudian itu mengenai penulisan. Berikutnya mungkin ya dari inti dari rencana penelitian ini, menurut saya itu kan tujuannya mengkaji ya besaran konsentrasi gas CO yang dihasilkan dari kendaraan bermotor di Jalan Prof. Sudarto, Kecamatan Tembalang, Semarang. Kemudian kedua, menganalisis pola penyebaran gas CO ya yang dihasilkan dari kendaraan bermotor dengan perangkat lunak AirMod. Kemudian yang ketiga, memberikan rekomendasi strategi yang dapat diterapkan untuk mengendalikan emisi gas CO ya di Tembalang. Ini 3 tujuan ini, saya kira tujuannya sudah baik ya. Hanya ini dari semua ini metode yang akan digunakan ataupun substansi yang akan dikembangkan di dalam penelitian ini, saya kira ini perlu didefinisikan dulu ya. Gas CO yang ada di jalan raya ini ya, di Jalan Prof. Sudarto ini ya. Nah, sumber gas CO itu
apa yang di Jalan Prof. Sudarto itu ya dari ini titiknya mungkin dari Danau Undip itu ya sampai Jalan Setiabudi ya mungkin ya pengamatannya. Nah, sumbernya itu apakah hanya dari kendaraan bermotor itu ya. Jadi menurut saya ini perlu didefinisikan atau dikaji ulang ya. Apakah benar-benar hanya dari kendaraan bermotor? Mengingat jalur itu, Jalan Prof. Sudarto itu kan jalan yang sangat padat ya. Ya, kemudian Anda juga mensitir itu ya. Tadi dari tulisan Pak Harijan itu tahun 2012. Tahun 2012 itu kondisinya sudah padat, apalagi sekarang itu kan. Nah, mungkin eh, kalau ada kajian yang sekarang ini kan, penelitian oleh Harijan 2012 menemukan bahwa derajat kejenuhan pada ruas Setiabudi SPB Undip melebihi ambang batas lebih besar dari 0,75. Ini kan tahun 2012. Nah, mungkin sekarang sudah 13 tahun. Apakah ada data baru ini yang tingkat kejenuhannya? Kemudian juga Panjaitan 2014 ini ya, menyatakan tingkat kepadatan penduduk di Tembalang itu berkontribusi sebesar 75,4% terhadap kepadatan jalan. Nah, apalagi sekarang ini 2014, sekarang 2025. Sudah 11 tahun ya, apalagi ada Muladi Dom itu ya. Nah, padatannya apakah tidak semakin meningkat itu. Nah, itu sitiran saja ya, mungkin kalau ada data baru lebih bagus lagi ya di dalam latar belakang itu. Nah, kemudian kembali lagi ke tadi bahwa apakah sumber dari CO itu hanya kendaraan bermotor saja. Nah, saya tadi mengatakan jalan itu memang di Tembalang, di Prof. Sudarto itu kan jalannya padat sekali ya. Nah, sumber CO itu kan eh, ada banyak ya. Misalnya dari rumah tangga itu juga ada sumber CO ya, kompor yang digunakan itu misalnya kompor yang digunakan, apalagi kalau ada bengkel-bengkel yang menggunakan mengetes kendaraan mobilnya atau sepeda motornya untuk, nah itu juga dari yang tidak lewat, yang tidak sedang berjalan. Terutama pada rumah tangga itu, apalagi warung-warung di Jalan Prof. Sudarto itu kan padat sekali ya. Dari warung yang menetap yang di rumah atau di ruko begitu sampai warung-warung gerobakan itu semuanya membakar BBM semua kan, itu gas semua kan. Sehingga muncul CO semua. Nah, sehingga ini berhubungan dengan metode Anda. Kalau Anda berasumsi bahwa di Jalan Prof. Sudarto itu sumbangan CO-nya sumbernya hanya dari kendaraan bermotor saja, sementara ada masukan dari sumber lain. Itu yang saya maksudkan. Sehingga ini bagaimana memisahkan CO itu yang bersumber dari kendaraan bermotor yang lalu lalang dengan yang dari rumah tangga itu tadi. Nah, itu eh, bagaimana memisahkannya itu. Ini yang akan menjadi permasalahan, karena ketika nanti Anda itu menghitung dengan traffic counting, kemudian dikalikan faktornya, Anda ketemu kandungan CO di Prof. Sudarto berdasarkan traffic counting. Kemudian Anda memvalidasi dengan pengukuran analisis gas CO dengan CO meter. Nah, nanti bisa terjadi jumlah perbedaan yang besar. Dikarenakan itu tadi ternyata ada masukan dari rumah tangga atau dari pedagang dan lain-lain itu. Nah, ini kan metode yang akan diterapkan nanti, bagaimana Mas Dimas itu mengatasi seperti itu gitu kan. Saya pernah membimbing yang
mahasiswa MIL juga angkatan berapa lupa itu Mbak Ilga itu menganalisis hanya tidak CO ya, tapi CO2 di Kecamatan Pedurungan. Nah, itu menggunakan kajian responden itu ya dari rumah tangga itu. Jadi rumah tangga itu setiap rumah tangga kan pasti memiliki kompor ya, kompor dari gas itu ya. Kemudian juga di di kuesioner wawancarai kan punya kendaraan sepeda motor berapa atau mobil berapa dan semuanya sudah ada faktor pengalinya ya. Satu sepeda motor itu mengeluarkan CO berapa ada faktornya. Nah, demikian juga mungkin di dalam analisis gas CO ini di rencana Mas Dimas itu apakah tidak perlu memasukkan unsur dari selain kendaraan bermotor itu. Nah, kemudian nanti Anda bisa melihat misalnya berapa persentase yang dikeluarkan rumah tangga atau bakul-bakul itu warung dan lain-lain itu dengan yang asli dari kendaraan bermotor itu. Sehingga nanti analisisnya itu bisa mendekati begitu ya. Tidak kecampuran gitu. Karena nanti validasi atau ground check-nya dengan analisis dengan CO-meter itu Anda lakukan jumlahnya mungkin bisa lebih besar mungkin ya. Kalau kita ini dengan logik kita saja begitu mungkin bisa lebih daripada penghitungan dengan tadi traffic counting itu tadi. Nah, kedua untuk melakukan tadi analisis dengan CO-meter itu saya tidak tahu yang di metode ini tadi saya baca tapi saya usul itu waktunya harus sama dengan ketika melakukan traffic counting. Jadi pada saat melakukan traffic counting juga melakukan analisis dengan CO-meter itu ya. Jadi sehingga nanti sehingga ya bersamaan apa yang ada di traffic counting pada saat itu real time-nya dianalisis itu berapa itu nilai CO-nya. Itu sehingga kita bisa mendekati. Jadi jangan jangan sampai kita melakukan traffic counting hari ini misalnya, nah baru analisis dengan CO-meter besok begitu. Nah itu sudah nanti sangat berbeda pasti ya, karena fluktuasi dari kendaraan bermotor itu kan bisa berbeda tiap harinya ya. Tiap hari bahkan tiap jam ini di Tembalang itu kan jam-jam khusus ya yang peak time itu ya waktu-waktu yang puncaknya itu kan mungkin pada sore hari dan terutama sore hari ya. Nah, itu jam 4 apa itu ketika pada pulang itu besar atau pada saat wisuda itu juga sangat besar itu. Nah, itu saya kira dari saya Mas Dimas, masukan saya ya, mungkin nanti bisa didiskusikan dengan pembimbing. Terima kasih. Mungkin Mas Dimas mau menanggapi sedikit, monggo. Iya, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Prof. Bambang atas saran, masukan, dan koreksinya. Tentunya saran dan koreksi akan saya jadikan pertimbangan diskusi bersama dengan pembimbing. Saya ucapkan terima kasih banyak Prof. atas saran dan masukannya. Baik, baik ya, saya kira itu. Kemudian yang berikutnya penguji kedua, Bapak Dr. Ferry Hermawan. Monggo, Pak Ferry. Pimpinan sidang,
Baik, saya akan melanjutkan. Saya ucapkan selamat Anda sudah di tahap proposal ya, proposal dari naskah yang sudah disajikan. Ada hal-hal yang sekiranya perlu dijadikan dasar bahwa kenapa riset ini dilakukan ya. Jadi suatu latar belakang itu, apalagi latar belakang penelitian, yang pertama itu justru permasalahannya apa ya. Tadi memang disebutkan bahwa jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat. Hanya itu tidak cukup kuat justifikasinya ketika kita hanya ngomong kuat ya. Ya. Jadi apalagi ini risetnya kuantitatif ya. Kalau risetnya kuantitatif maka dukungan data itu yang bisa mendukung justifikasi kita mengatakan bahwa oh ini semakin meningkat kendaraan, meningkatnya itu berapa persen ya. Terus dari tahun berapa ya. Jadi saya sepakat dengan Prof. Bambang bahwa ada indikator yang menyebutkan sudah melampaui baku mutu ya. Tapi tahun 2012, ini sekarang tahun 2025 ya. Sudah lebih dari 10 tahun ya. Jadi itu kurang valid untuk menjustifikasi pernyataan saudara tadi ya. Jadi kesannya sangat normatif ya. Kesannya sangat normatif sehingga nggak meyakinkan, nah bahasa awalnya begitu ya, nggak meyakinkan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saudara menyampaikan pernyataan permasalahannya atau problem statement, harus diikuti dengan contohnya apa masalahnya. Ya. Apakah dengan kendaraan semakin banyak itu mesti jadi masalah? Ternyata enggak juga. Ternyata warung-warung di Tembalang itu malah senang. Karena apa? Yang jajan banyak, meningkat. Ya. Konsumennya meningkat. Ya. Di sisi lain kita bicara tentang polusi, tapi di sisi lain enggak. Jadi itu harus Anda batasi. Ya. Permasalahan yang Anda angkat di sini itu ke aspek apa permasalahannya. Di siapa yang merasa itu menjadi masalah, siapa yang justru malah enggak, itu bukan masalah gitu ya. Jadi bahasa mudahnya adalah masalahnya itu apa? Apakah dengan meningkatnya kendaraan, apakah hanya polusi? Enggak. Apakah hanya polusi udara? Enggak. Ternyata polusi suara, kemudian kenyamanan berlalu lintas, terus peningkatan kecelakaan. Ya, Anda sadar atau tidak, nah, tapi itu semuanya harus pakai data. Nggak bisa hanya normatif, oh sangat parah lah, seberapa parah. Ya. Dulu satunya teknik lingkungan. Lah ya, apalagi satunya teknik lingkungan ya. Jadi itu bukan hal yang susah ya, itu hal yang gampang ya. Tinggal indikatornya Anda tampilkan, nah itu sudah. Kemudian kalau Anda mengangkat permasalahannya itu di perkotaan, ya spesifik Anda mengangkat data-datanya yang di perkotaan. Pakai grafik, pakai tabel, boleh. Ya. Di latar belakang bukan berarti nggak boleh nampilkan grafik atau tabel, boleh. Tapi persoalannya ceritanya harus relevan. Gitu ya. Di sini Anda sebutkan ya, sejumlah kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan ya mengalami peningkatan emisi udara secara signifikan. Nah, meningkatnya berapa? Dari berapa menjadi berapa? Gitu ya. Meningkat 57% atau oh enggak, ini bukan yang emisi ya, ini jumlah penduduk. Jadi ceritanya beberapa banyak yang gantung. Ceritanya enggak tuntas ya. Anda menyebutkan peningkatan emisi tapi
selanjutnya nggak Anda rangkai dengan fakta, ya. Ya, fakta itu bisa berupa data statistik, bisa hasil penelitian orang lain atau kombinasi beberapa penelitian itu boleh, ya. Nah, terus tiba-tiba Anda ngomongin jumlah penduduk nih. Jadi ceritanya lompat-lompat, ya. Dari emisi terus Anda ngomong penduduk. Ya, ceritanya satu rangkaian aja, satu rangkaian, ya. Tapi latar belakang itu jangan terlalu panjang. Jadi orang nanti bingung sebenarnya masalahnya apa, gitu ya. Ini di satu paragraf kedua aja nih contohnya. Di paragraf kedua, saudara menampilkan peningkatan emisi udara, tapi di situ ada ide lain ngomongin tentang jumlah penduduk, ya kan? 57,3% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan, ya. Dan angka ini meningkat, ya. Urbanisasi mendorong pertumbuhan sektor transportasi. Titik, ini nggak tuntas ini. Sebenarnya Anda mau cerita apa, gitu ya? Kalau Anda mau ngomongin emisi, ya satu paragraf isinya ngomongin hal yang relevan dengan emisi, titik, ya. Anda mau ngomongin penduduk dan efeknya terhadap peningkatan emisi, tampilkan di paragraf lain, ya. Jangan ini semuanya masukin dalam satu paragraf. Nah, tapi paragraf latar belakang Anda panjang ini, ya. Jadi bukan panjangnya tapi kedalamannya, ya. Maka di latar belakang itu minimal kan ada 4 hal yang harus ada. Pernyataan permasalahannya apa, terus contoh masalahnya apa, yang ketiga adalah evidence riset yang relevan itu apa, ya. Dan yang keempat adalah mengapa penelitian ini Anda lakukan. Apa orang lain nggak ada yang membahas ini. Nah itu justifikasi itu harus Anda tuangkan di bagian akhir untuk meyakinkan pembaca, ya, bahwa Anda melakukan itu tuh ada dampaknya. Maksudnya penelitian ini tuh penting untuk dilakukan, itu kenapa? Gitu ya. Nah, terus kalau dijustifikasi itu apa isinya, ya penelitian Anda itu dilakukan karena ini didukung oleh program pemerintah misalnya. Pengurangan emisi gas buang kendaraan di perkotaan. Ya. Nah, cuma kan isu ini kan bukan isu yang baru, ya. Isu yang sudah lama, ya. Nah, yang membuat penelitian Anda ini baru itu yang harus Anda yakinkan ke pembaca. Apakah benar hanya karena peningkatan jumlah kendaraan? Apakah bukankah sekarang model kendaraan bervariasi, yang knalpotnya dulunya kecil sekarang jadi gede-gede? Ada nyadarin itu enggak? Lah iya. Lah karena mesinnya tambah gede. Jadi base-nya kan lebih buang gas buangnya kan bisa lebih besar. Jadi motornya lebih kenceng larinya. Nah, itu fenomena itu kan juga harus ditangkap bahwa bukan karena banyaknya kendaraan, nambah kendaraan, tapi juga jenis kendaraannya, modifikasinya sudah lebih besar misalnya volumenya. Ya. Nah, itu bagian depan harus sangat meyakinkan. Harus sangat meyakinkan bahwa Anda perlu melakukan penelitian. Ya. Di latar belakang ini referensi yang up-to-date, ya, tapi begitu saya lihat di kajian pustaka, lah kok malah ngedrop. Ada yang referensi tahun 2010, tahun 92. Jadi ekspektasi saya di bawah kajian pustaka, di dalam kajian pustakanya justru ya referensi yang
Benar-benar tahun 2022, 2024 gitu. Kan ini bukan riset yang baru banget, enggak ya. Tetapi fenomena lingkungannya baru iya ya. Pencemarannya makin menggila misalnya ya. Tapi seberapa parah itu yang harus Anda yakinkan. Kemudian ini masukan aja ya. Kalau di kajian pustaka itu harusnya ada kaitannya sama judul. Ya, harus dikaitkan sama judul. Supaya apa? Supaya yang membaca itu paham, oh ternyata riset ini tuh ngomongin ini toh. Ya. Mengapa kita melakukan penelitian tentang sebaran emisi? Kenapa enggak efek yang lain misalnya? Nah, itulah yang harus dikritisi. Ya, kajian pustaka itu critical review, bukan deskriptif, bukan critical review. Critical review itu bukan cuma sekedar mempunyai definisi, tapi membuat argumen, ya baik dari referensi maupun dari pendapat Anda sendiri boleh, tapi pendapat Anda harus didasari pada fakta, referensi, ya. Mana yang sudah dikerjakan orang lain dan mana yang belum, itulah yang harus Anda highlight. Supaya orang yang membaca nanti tahu, oh Anda tuh kerjakan bagian ininya. Ya. Kalau yang ini, yang dituangkan di sini, Anda hanya baru levelnya, baru deskripsi, misalnya emisi kendaraan bermotor. Ya, terus kenapa? Emisi kendaraan bermotor kenapa? Ada apa dengan emisi kendaraan? Itulah yang harus Anda kritisi, gitu ya. Emisi kendaraan bermotor yang berdampak pada kesehatan masyarakat perkotaan lah. Di dalamnya Anda mengkritisi tadi, ya. Anda ngomongin baku mutu udara ambien. Sebenarnya kalau sudah berupa critical review itu sudah sistematis, itu satu kesatuan, ya. Oke, parameter Anda sebutin parameter. Mungkin itu lebih tepat di metode ya. Metode bisa. Anda sebutin saja, tadi kan sudah melewati baku mutu, itu dasarnya sudah jelas dari mana. Tidak sekedar cuma menampilkan ini parameternya, ini baku mutunya, terus so what gitu loh. Ya, terus buat apa? Nah, harus Anda kaitkan sama yang mau Anda teliti. Misalkan Anda mau menguji apakah ada peningkatan atau tidak misalnya. Ya. Di sini Anda menampilkan tabel 2.3, tapi setelah itu dilepas, nggak diapa-apain. Buat apa ini tabelnya? Orang sekedar tahu, enggak. Kalau kajian pustaka harusnya tahu, terus kemudian yang kita kerjakan apa dengan penelitian, yang belum dikerjakan orang lain itu apa, itu ya. Ini peraturannya tahun 2021. Nah, tapi terus apa relevansinya dengan penelitian Anda itu apa? Makanya mulai menulis kajian pustaka itu biasanya mulai dari pertanyaan penelitian. Atau mudahnya di breakdown ada ini judulnya. Misalnya ini ngomongin tentang sebaran emisi gas karbon dari aktivitas kendaraan di Kecamatan Tembalang. Ada cerita fenomenanya. Kenapa kok di Tembalang terjadi peningkatan kendaraan bermotor? Apa orang pindahan bedol desa? Anda harus cerita. Oh ternyata di Tembalang itu pindahan kampus dari bawah ke atas. Ya, terus menjadi pusat kegiatan baru setelah adanya kampus Undip. Dan itu setiap tahun meningkat. Nah, Undip pindah ke Tembalang pertama kali tahu nggak? Tahun berapa? Tahu nggak? Loh, sebelumnya sudah ada, cuma belum semuanya. Tahun 80-an, tahun 90-an. Tapi belum dipakai semua. Ya. Yang Anda tahu kan setelah Anda kuliah. Ya toh? Ya makanya nanti lihat di sejarahnya Undip benar-benar mulai kapan ada aktivitas. Terus mulai ada perubahan tata guna lahan, mulai ada peningkatan
kepemilikan kendaraan bermotor. Itulah sebenarnya indikator yang kita perlukan. Anda mau mengukur emisi kalau Anda nggak tahu perkembangan jumlah kendaraan bermotor, terus jenisnya, ya. Yang paling besar emisinya apa? Motor atau mobil? Mobil ya. Kira-kira jumlah mobil meningkat nggak? Iya meningkat. Itu di Fakultas Hukum pada naik mobil berjejer-jejer ya. Sekarang nggak kelihatan, sekarang di tempat parkir. Ya. Di Fakultas Kedokteran, ya. Anda kalau ngamat di Tembalang itu mahasiswanya parkirnya di panjang jalan banyak sekali. Itu belum dosennya, belum tekniknya, ya kan. Jadi sebenarnya yang objektif Anda ngomongin. Ya. Nah, itu belum saya lihat di sini ya. Nah, terus di sini ada kategori kendaraan. Kenapa Anda menyajikan kategori kendaraan tapi datanya tahun 2010? 2010 belum ada NMAX ya. Belum ada NMAX. Ini sepeda motornya yang roda 2 ini beda ini emisinya. Ya. Nah, itu sesuatu yang sebenarnya kaitannya sama emisi. Ya. Jadi kajian pustakanya lah ini dilemanya kalau kuantitatif, kalau datanya nggak representatif, maka ceritanya nggak bisa indah ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Anda mengklaim pernyataan tertentu, maka harusnya ada referensi yang mendukung. Nah, makanya di sini Anda sebutkan ada penelitian terdahulu. Kenapa kok dibikin tabel? Kenapa nggak didiskusikan? Mana yang sama, mana yang beda? Ini yang tabel halaman 26 ini. Penelitian terdahulu, ini orang suruh baca sendiri. Nah, diskusinya di mana? Ya, gitu ya. Banyak ini. Eman-eman ini. Sudah Anda baca, tapi hanya Anda summary. Ya. Tapi nggak Anda diskusikan, nggak Anda kritis. Mana yang relevan dengan penelitian Anda, mana yang tidak. Tidak semua penelitian akan relevan dengan penelitian Anda ya. Faktanya demikian. Jadi ini harusnya dibuat critical review. Tidak cukup hanya dipisah penelitian terdahulu terus biar orang tahu sendiri. Enggak gitu ya. Jadi ini harusnya dijahit kalau orang nyebut, kalau pakaian ini dijahit. Nah ini kan potongan-potongan puzzle nih. Ya kan? Jadi harusnya begitu ya kajian pustaka. Dan di bagian akhir kajian pustaka, Anda harus berani mengatakan bahwa penelitian Anda itu hipotesisnya apa. Setelah dari kajian ini ternyata ini itu belum ada, atau saya ingin membuktikan bahwa ternyata sebarannya itu meluas atau justru malah intensitasnya yang meningkat. Ya. Tadi kan saya sebutkan bikin model spasial ya. Kalau model spasial kan bayangan saya sebaran. Apakah benar menyebar, bukan intensitasnya semakin meningkat? Apakah kendaraan yang di Tembalang itu semua penduduk di situ? Ya. Karena kalau ngomongin spasial berarti posisinya dia di situ. Tadi saya juga sepakat dengan Pak Bambang, ada waktu mengukur traffic counting tujuannya untuk apa? Lah ya jumlahnya bukan sebenarnya. Nggak bisa. Gimana caranya? Lebaran CO-nya, tapi itu nggak valid. Kalau barangnya di sini, ukurnya di sini, nggak bisa. Logikanya dari mana? Itulah yang harus Anda jelaskan. Ya. Jadi kalau dihitung 100, ya kalau 100 habis itu yang 50 parkir karena di kos-kosan, gimana? Anda akan mengatakan bahwa 100 itu berkontribusi. Lah iya, enggak. Iya. Jadi perlu diklarifikasi dulu ya. Yang Anda modelkan itu yang seperti apa? Apakah dia yang
hanya ngitung jumlahnya. Kalau ngitung jumlahnya itu levelnya S1. Ya. Kalau Anda di S2 harusnya berupa case study, Anda exercise itu. Petanya, Anda nanti menghasilkan peta enggak? Iya, ada nggak di metodologi? Di metode penelitian ada nggak? Anda menyebutkan nanti produknya peta. Ada nggak? Di bagian mana? Saya kok nggak menemukan ada kata-kata Anda menghasilkan peta. Enggak. Analisis data primer sudah, validasi pemodelan, pengukuran, visualisasi model. Iya, visualisasi model itu seperti apa? Kalau Anda bilang peta, ya ngomong peta. Tapi kalau Anda ngomong grafis, ya grafis. Kalau Anda bilang model matematik, ya model matematik. Ya, ambigu ini ya. Visualisasi model itu apa? Macam-macam ini. Ya, apakah dia bentuk grafis, bentuk foto udara? Karena tadi Anda nyebut menggunakan apa? Kalau nggak ada petanya, Anda pakai NASA. Oh, sumber data meteorologinya. Ya, baik. Ya, itu perlu diklarifikasi ya. Makanya outputnya itu barangnya apa gitu ya. Ini nggak clear ini ya. Anda cuma ngomong visualisasi ya. Ya, dengan model airport. Ya apa? Seperti apa? Gitu ya. Terus di sini ada subbab pengendalian emisi gas CO. Ya. Ini maksudnya apa ini? Ya berarti itu urusannya dengan Anda di analisisnya. Ya, analisisnya nanti akan Anda pakai untuk pada dasar rekomendasi lah itu nyebutnya begitu. Jangan cuma ngomongin pengendalian emisi gas CO udah selesai. Nah, untuk apa atau bagaimana gitu. Terus di sini juga ada pertimbangan akan peraturan-peraturan yang mungkin diterapkan di sepanjang jalan Prof. Darto. Peraturan-peraturan yang seperti apa ya? Karena di depan Anda nggak bahas itu. Ada fokus hanya di emisi ya, sama baku mutu. Ya. Kecuali Anda ada intronya kondisi existing bahwa oh ini pola pergerakannya begini ya. Jadi traffic counting hanya untuk jumlah ya. Oke, baik. Saya kira itu saja apa yang perlu saya sampaikan sebagai masukan untuk peningkatan yang lebih clear ya. Intinya itu kan bukan harus pajak kan itu ya, dan menjawab tujuannya ya, harusnya seperti itu. Mungkin demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Ferry ya atas kritik dan masukannya ya. Saya kira banyak sekali ya masukan dari Pak Ferry untuk proposal dari Saudara Dimas ini. Mas Dimas itu sudah dicatat semua masukannya ya. Ya, sampun Prof. Oke, baik. Nanti untuk koreksi perbaikannya, revisinya nih. Baik, berikutnya Prof. Hartuti sebagai penguji dan pembimbing kedua. Monggo Prof. Matur nuwun Pak Bambang ya atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya matur nuwun kepada para penguji ya yang sudah memberikan masukan yang sangat berharga untuk perbaikan proposal ini. Ya ini memang ya masih ya ada beberapa hal juga yang yang berupa asumsi ya yang harus itu ya tadi ya.
bahwa ini sudah oke latar ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang memiliki jumlah penduduk. Nah, salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi itu data BPS kota atau data BPS apa? Nah, itu berarti disebutkan ya, tolong ya, data BPS mana gitu. Kemudian ya ini berkembang pesat ya, karena menjadi pusat pendidikan. Tapi saya setuju dengan Pak Ferry tadi, mestinya ini ada kayak sejarahnya gitu ya, gambaran sejarahnya bahwa dulunya tadinya itu nggak rame loh. Ya, tadi ya tuh waktu tahun 80-an tuh masih di sana itu tahun 2008, terus lama nggak ke sana tahun 2010 tuh saya lihat, lah kok rame sekali. Jadi perubahannya sudah luar biasa. Nah, itu juga sudden ya. Perencanaan lingkungannya, karena kita berbicara mengenai ini ya, mil ya, jadi bukan hanya mil itu kan ini. Berkembangnya itu kan karena apa, dan juga antara hanya yang nggak baik. Saya dengar dulu keluhan teman saya dari Bapeda Kota Semarang, itu juga mereka protes. Itu bangun ya nggak bilang-bilang mau skalanya segede apa, mau bangun. Jadi dulu dimasukkan eksplisit gitu ya bahwa akan berkembang sedemikian besar. Kalau di dulu kan misalnya jalan rayanya itu diperlebar gitu. Nah kalau jalan rayanya diperlebar kan berarti tingkat kemacetannya kan berkurang. Kalau berkurang berarti kan tingkat polusinya juga kan berkurang gitu ya. Nah tapi ini kan sudah kejadian ya, tadi ya sudah. Nah ini misalnya juga di halaman 11, sejumlah studi menunjukkan ya bahwa kemacetan di Prof. Darto telah mencapai tingkat kepadatan tinggi. Ini kan beberapa ya, sejumlah nanya oleh Harijan gitu. Ya, ada sejumlah studi yaitu who are they gitu ya. Who are they? Jadi misalnya si A 2022, si B 2023 dan seterusnya yang mungkin sudah ada di dalam penelitian terdahulu ya, di dalam tabel tapi belum masuk di dalam latar belakang ini. Nah, kemudian ini kan tingkat kejenuhan degree of saturation itu melebihi ambang batas 0,75 lah. Ambang batasnya 0,75 atau berapa? Atau yang melebihi, kan kalau melebihi itu harus ada dua ya. Misalnya ya baku mutunya berapa, kemudian dia kok sekian, lah berarti dia melebihinya sekian. Nah ini kan ini belum jelas ya, melebihi ambang batas 0,75, ini ambang batasnya yang 0,75 atau yang melebihi. Kemudian melihat tingginya potensi, ini kenapa jalan Prof. Sudarto gitu yang dipilih, itu juga lebih jelas Mas. Karena kalau melihat Undip itu kan jalan Prof. Sudarto itu yang dari mana sampai mana tuh? Apa? Jalan Singkatak tuh mana tuh? Yang di bawah mau Pak RSNC? Oh, yang bundaran yang mau naik ke ICT itu kan setelah Maskam itu. Setelah Maskam kan turun ada bundaran. Nah, bundaran itu sampai ke oh itu yang namanya oh kalau yang gedung Prof. Sudarto itu jalan apa? Itu jalan apa? Nah, coba ya, hati-hati dilihat petanya ya Mas. Jadi Mas harus paham area sekitar itu gitu. Nah ini yang belum jelas ya. Jadi Prof. Sudarto itu mana sampai mana itu supaya deskripsinya. Ada petanya tapi jalannya nggak jelas. Jalannya kayak gitu jelas. Ya cuma aja kuning-kuning gitu agak ini cuman tadi ini kalau dibikin sendiri oh, kayaknya tuh, kan bikin sendiri ini peta ada namamu sendiri berarti bikin. Cuman ini kurang gede. Kurang besar. Ya coba di
Sampaikan. Yes. Ini supaya lebih jelas dalam protokol itu Bali ada apakah metode selain effort apakah? Nah mungkin itu disebutkan jadi anak biasanya ini misalnya kalau ada itu port perusahaan kalau distribusi perkotaan misalnya gitu ya ada yang lain apa? Berarti mungkin lebih ke membandingkan dengan software lain, Prof. Oh, oh, J. Menghitung. Strategi yang dapat diterapkan berdasarkan emisi. Kira-kira nanti seperti apa misalnya strateginya? Izin menjawab, Prof. Berdasarkan studi yang pernah saya baca ya, Prof. Tapi memang mungkin belum sangat dalam saya pelajari. Beberapa studi itu merekomendasikan misalnya tanaman-tanaman tertentu, Prof. Ditanam di titik-titik yang konsentrasi CO-nya tinggi, seperti tanaman, aduh saya lupa ya, Prof. Pokoknya. J. Iya. Iya. Tidak ada tanah yang Yang punya tanah. maka tanaman itu tidak cukup misalnya. Iya. Sudah ada bisa mungkin tanamannya pas kerja misalnya. Nah kemudian ini kalau mau karena ini kita ilmu kita ini dan fisik dan walaupun tidak dibahas walaupun fokusnya ini adalah pada aspek tapi tidak boleh jadi aspek sosialnya itu apa misalnya perspektif wawancara partai itu tetap ya jadi karena sekarang bagaimana jadi ada juga sisi sosial siapa tahu nanti dari rangkaian wawancara itu nanti akan muncul rekomendasi atau strategi juga juga makanya nanti dan juga mungkin ada yang membahas tentang kalau sosial tadi misalnya dan kalau dari sisi ekonomi misalnya melihat kalau dana yang besar jalan yang macet dengan jalan yang lancar misalnya tidak harus mas mungkin tetapi bagian dari analisis ya dari pendidikan apa bandingnya ya
hanya pakai. Hah? Kan apa misalnya? Ya, radio sinyalnya itu masih rendah, tapi orang sudah menganggap itu tinggi gitu. Ya, ini mempersiapkan. Ini sudah berpisahkannya sudah dari kita akan seperti itu. Kalau macetan kita punya sampai apa pun kita kan analisis peningkatan emisi bersama-sama koordinator mana pertanyaannya dan peningkatan itu tidak ada karena itu sangat penting dan berdasarkan dari juga. Apa saja strategi yang dapat menjadikan yang lain begini. Ya bukan hanya itu dari sisi pernyataan pemerintah tentang passion itu juga tapi wawancara dengan ada kata kecuali iya makanya dari pemerintah di mana mereka melihat kemacetan bagaimana mereka berpikir kemudian apakah ada strategi dan nanti disesuaikan dengan ini kemudian daftar usaha jadi penting dan wajib pagi apa ya karena ya sekian anti polusi bisa kayak penelitian maka terjadi
Kantornya Pak Dalman jalan ini jajarnya Prof Gatot. Namanya Prof Gatot itu dari Gatot itu sekarang. Nah, Mas kami itu kan praktek live. Terus kalau urus ke mana kemana? Banjarsari. Oh, nah itu kan ini lurus jalan ke kiri. Nah itu di situ kantornya Pak Dalma tuh Mas. Pak Dalma di situ kan. Jalan. Pak Bambang, waktu saya kembalikan kepada panjenengan, matur nuwun. Baik, terima kasih Prof. Bartuti atas masukannya untuk perbaikan dari proposal Saudara Dimas ini. Baik, berikutnya pembimbing pertama dan juga penguji Prof. Arif Butiarjo. Monggo, Prof. Arif. Baik, atau nuwun Prof. Bambang, bentar deh. Mas Dimas, tadi saya kira masukannya sudah cukup banyak dari tim penguji ya. Lalu kemudian ada satu hal lagi yang saya tanyakan, sudah mulai sampling awal belum Mas? Belum Prof, tapi sudah, iya belum. Oke, untuk rencana pengambilan titik sampelnya di mana saja? Ada 2 titik Prof, yang pertama di titik yang dekat lampu merah Setiabudi, Ya, patung Undip itu Prof. Patung Diponegoro, Ya, patung Diponegoro, sama di dekat belokan yang KFC itu Prof. Oke, berarti di 3 titik ya? 2 titik Prof. Oh, 2 titik, situ Ya. sama situ. Pemilihannya alasannya apa dulu? Untuk pemilihannya berdasarkan observasi awal Prof. Karena Baik. Oke. Observasi awal apa yang dilihat? Kenapa 2 titik itu? karena saat saya melakukan observasi survei kasar seperti itu, di 2 titik itu yang sering terjadi penumpukan jumlah kendaraan Prof. Karena kan dari belokan KFC itu banyak yang masuk juga, lalu di lampu merah itu macet karena juga adanya lampu merah di situ. Berarti fokus di 2 titik itu ya. Iya Prof. Traffic counting dilakukan rencananya atau enggak? Rencananya nanti akan saya lakukan dengan membentuk 2 tim Prof. Nanti satu tim agar waktunya bisa bersamaan. Parameternya apa aja Mas? Bagaimana Prof? Parameternya apa aja yang diambil? Kalau konsentrasi hanya CO saja Prof. CO ya. Kalau jumlah kendaraan itu jenis kendaraan yang kendaraan seperti motor, mobil, bis dan truk. Oh iya. Mas, nanti diperhatikan untuk pengambilan sampel udara yang ya Mas ya, sesuai SNI ya Mas ya. Iya. Artinya harus dilakukan berapa jam, lalu kemudian sebelum hujan, tidak setelah hujan dan lain sebagainya ya. Iya, baik Prof. Ya, parameter yang SNI itu aja ya. Ya, saya kira itu aja tambahan dari saya, Mas. Ya. Atau Pak Bambang. Baik, terima kasih Prof. Arif atas masukannya untuk Saudara Dimas. Baik, saya kira mungkin dari Prof. Bartuti atau Pak Peri ada mau tambahan lagi? Boten untuk saya, dari saya sampun. Cukup, dari Pak Dr. Peri. Cukup, Prof. Baik, kalau begitu
kalau sudah cukup semua berarti untuk sidang diskusi ini sudah selesai. Kemudian mungkin untuk penilaian atau langsung ini, langsung penentuan atau Saya sudah ngisi nilai di linknya, Bro. oh sudah ngisi delay Iya. ya. Ya, saya juga sudah. Ya, rekap nilainya sebentar. Oh, iya. Nilainya. Loh, ya. Baik, Bapak Ibu, eh, Prof. Hartuti, Prof. Arif Budiarjo, Bapak Dr. Ferry Hermawan, untuk ujian dari saudara Dimas ini proposal dinyatakan tidak mengulang dan cukup baik, namun harus diperbaiki ya, sesuai dengan masukan dari para penguji ya, dari para penguji. Mohon diperhatikan masukan-masukannya, saya kira tadi cukup banyak ya. Kemudian nanti setelah perbaikan bisa dikonsultasikan kembali dengan penguji apakah sudah memenuhi atau belum ya, sesuai dengan masukan lagi dari para penguji. Ya, kemudian baru melakukan penelitian. Baik, dengan demikian ujian kolokium proposal saudara Dimas Reza ini cukup sampai di sini. Saya mengucapkan terima kasih pada Prof. Arif Budiarjo, Prof. Hartuti Purnaweni, dan Pak Dr. Ferry Hermawan yang telah hadir pada kesempatan ini untuk menguji proposal dari saudara Dimas. Mohon maaf apabila saya sebagai ketua penguji banyak kata yang kilaf kata. Saya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Bambang. Terima kasih, Ye, Prof. matur nuwun Prof. Arif. Ye, Terima kasih, Prof. Prof. Hartuti. Hartuti. Semua nggih. Terima kasih, Mas Pak Ferry. Dimas. Ye, Mas matur Yas. nuwun, Pak Bambang. Terima Prof. Ye, Arif. matur nuwun Prof. Hartuti. Ferry. Saya izin live.